Krisis coronavirus yang melanda negeri kita mulai membebani perekonomian. Banyak perusahaan ditutup, ribuan karyawan dirumahkan ataupun di PHK. Masyarakat kecil semakin menderita, dan tak ada orang yang tahu secara pasti kapan krisis ini akan berakhir. Tapi ada seorang tokoh bangsa yang terlibat dalam membenahi krisis tahun 1998 yang punya gagasan untuk menyelamatkan perekonomian negara kita. Begawan Manajemen Tanri Abeng mengusulkan agar pemerintah membentuk Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi untuk menangani dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh COVID-19. Dalam wawancara khusus dengan iLeaders TV, Tanri Abeng menjelaskan pendapatnya secara rinci yang dapat kita ikuti dalam tayangan berikut ini. Pak Tanri, waktu terjadi krisis 1998 itu hanya krisis ekonomi, tapi Pak Harto begitu cepat mengambil langkah untuk membentuk Dewan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan. Kenapa di saat krisis seperti sekarang, Dewan seperti itu tidak ada? Ya, jadi kalau krisis 97-98 itu kan sebenarnya hanya krisis finansial mula-mula dengan depresiasi mata uang di Thailand ya. Kemudian sebenarnya itu bulan Mei, bulan Juli Moneter Authority kita mengatakan kita tidak usah khawatir dengan krisis karena fundamental ekonomi kita kuat. Itu bulan Juli. Bulan Desember kita sudah kolaps sebenarnya dari segi depresiasi mata uang rupiah kita jauh lebih parah karena sampai kepada 2.000 kan. Nah, tapi cepat sekali Pak Harto pada waktu itu menyadari bahwa ini krisis dan seyogyanya tidak dikelola secara normatif birokrasi oleh kabinet biasa. Nah, maka segeralah beliau membentuk Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan. Ekonomi dan keuangan karena krisis finansial menjelma menjadi krisis ekonomi. Nah, itu adalah suatu langkah yang diambil oleh seorang pemimpin. Hanya pemimpin yang bisa mengambil langkah itu kan, tidak bisa orang-orang di kabinet mengatakan Pak bikin dewan lah. Nah, yang kunci di sini adalah bahwa kalaupun itu hanya krisis finansial kemudian menjadi krisis ekonomi, tetap saja harus ada organisasi, sistem, dan manajemen daripada krisis itu. Dan manajemen dari krisis itu langsung dipimpin sendiri oleh kepala negara, dalam hal ini Presiden Soeharto. Dan itu betul bahwa krisis ini ditangani secara terpisah di luar dari birokrasi. Sehingga orang-orang yang terlibat di dalam dewan ini adalah orang-orang pilihan di kabinetnya Pak Harto ditambah orang-orang yang dianggap pas untuk menjadi anggota, di antaranya para penasehat senior ekonomi beliau, dan ada dua yang tidak terkait dengan Pak Harto pada waktu itu, yaitu Ketua Perbanas. Dan saya sendiri tidak tahu kenapa diajak masuk itu, tapi itu bisa masuk di situ, dan di situ banyak saya belajar mengenai konsep dan manajemen krisis itu. Ya. Apakah karena fundamental ekonomi kita saat ini begitu kuat sehingga dewan semacam itu tidak dianggap perlu untuk dibentuk? Saya mau tambahkan bahwa krisis 98 itu sebenarnya lebih dahsyat karena pertumbuhan ekonomi kita itu minus 14%, inflasi mencapai 77%, suku bunga 70%, rupiah dari 2.400 menjadi 16.000. Jadi bulan Mei itu sudah top of the crisis, ya. Jadi jauh lebih parah. Sebenarnya kondisi ekonomi kita sekarang jauh lebih resilient, lebih solid ya. Perbankan itu sekarang sudah jauh lebih solid, dan
memang menurut saya fundamental ekonomi kita juga lebih baik sekarang ini. Ditambah lagi pelaku ekonomi kita sekarang ini lebih banyak sudah mantap. Kalau 98 pelaku ekonomi kita itu semua kolaps setelah terjadi krisis finansial itu. Nah sekarang kita belum ya, saya tidak mengatakan tidak, tapi belum, justru itulah maka kita harus mengantisipasi apa yang bakal terjadi sebagai akibat dari krisis coronavirus ini terhadap ekonomi kita, terhadap pemantapan ketahanan ekonomi kita. Ini yang saya kira yang perlu menjadi perhatian daripada bangsa ini, ya tentu melalui pimpinan tertinggi yaitu Presiden sendiri gitu. Menurut Anda, apakah Presiden Jokowi dan tim kabinetnya ini mampu mengatasi krisis corona yang sedang berlangsung ini? Nah, masalahnya kan begini, tim birokrasi atau tim ekonomi ataupun tim kabinet itu bekerja dalam sistem birokrasi yang biasa. Yang ini saya katakan mengambil contoh daripada langkah yang diambil oleh Pak Harto kemudian diteruskan oleh Pak Habibie adalah ini bukan manajemen birokrasi biasa. Ini manajemen krisis, betul-betul ini harus berpola krisis. Kalau berpola krisis, maka dia harus dipisahkan dari birokrasi yang berjalan day to day. Nah, itu dibentuk satu lembaga yang waktu itu namanya Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi saja ya, karena pada waktu itu hanya masalah ekonomi saja. Itu pun dilakukan itu. Kenapa? Dengan demikian, maka sistem manajemen dari Dewan ini adalah manajemen krisis. Beda dengan manajemen yang normatif saja. Segala-galanya ada urgensi, ada pengambilan keputusan yang cepat. Nah, jangan lupa bisa mengambil keputusan cepat, tetapi bisa salah mengenai dampak jangka panjang yang membahayakan. Ya kan? Jadi tetap dalam konteks krisis, pengambilan kebijakan, pengambilan polisi itu tetap di dalam suatu pengelolaan tim krisis ini gitu, yang dinamakan Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi. Itu ya ekonomi ini saja di kabinet Pak Harto kemudian Pak Habibie ditambah dengan para ahli gitu. Pemerintah sudah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Apakah gugus tugas ini sudah cukup untuk menangani krisis yang sedang berlangsung? Kalau saya mengamati ya secara pandangan manajemen, memang sudah ada gugus tugas. Tapi menurut saya that is not good enough. Gugus tugas itu kan hanya menangani COVID-19, itu pun tidak terfokus. Karena kalau menurut saya dari perspektif manajemen yang paling penting adalah akuntabilitas. Siapa yang bertanggung jawab? Jadi kalau kita bicara orang-orang yang masuk di rumah sakit, berapa yang meninggal, berapa yang sembuh kembali, itu domainnya daripada orang yang mengetahui dan memahami seluruh keadaan, yaitu basically akuntabilitas menterinya adalah Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan. Karena bagaimana mengelola para dokter, para medik, prosedur, disiplin. Bagaimana kalau para dokter dan para medik itu sendiri sakit misalnya, tidak tertangani dengan baik? Ini kan satu manajemen circle yang walaupun very teknikal, tapi harus mengikuti satu sistem gitu, sistem dan procedure, how to do it. Akibatnya ya memang sekarang boleh dikatakan tidak lebih baik karena lebih banyak yang sehat daripada yang meninggal, tapi rate daripada yang meninggal masih tinggi. Yang lebih parah lagi adalah bahwa
orang-orang yang terinfeksi tiap hari lebih banyak daripada yang sehat yang meninggal. Berarti kurva daripada penderita COVID Indonesia itu masih meningkat, belum sampai plateauing, apalagi turun. Nah, ini message terhadap ekonomi. Karena kalau COVID ini tidak bisa diatasi, maka psikologi pasar itu akan sangat mempengaruhi apa yang terjadi. Nah, kita kan mengikuti dulu di pasar modal yang sebagai barometer daripada kegiatan ekonomi investasi dan lain-lain, itu sudah turun kapitalisasinya dari 7.000 triliun ke 4.000 triliun, itu hampir separuh. Itu dahsyat sekali. Nah, kenapa itu? Mungkin antara lain karena para investor tidak melihat seriousness dan effectiveness daripada penanganan masalah coronavirus ini gitu ya, tidak efektif, sehingga tidak saja mereka tidak mau masuk untuk berinvestasi lagi, bahkan capital flight bisa terjadi dan kita sudah terjadi. Dampaknya apa? Kepada kita punya cadangan Indonesia, kepada kurs rupiah itu kan kemudian dari ekonomi semua yang akan menekan fiskal moneter kita. Nah, itu salah satu contoh yang simple saja gitu ya. Belum kita bicara dampak yang diakibatkan oleh virus ini terhadap employment, terhadap orang-orang yang dirumahkan, yang menganggur, kemudian yang harus dibantu nih. Itu kan multiple million of people. Kalau perusahaan-perusahaan besar itu misalnya merumahkan karyawannya, itu tidak berapa dari segi jumlah. Tapi coba yang 43 juta UMKM itu tidak masuk di dalam supply, mata rantai supply, tidak bisa bekerja, tidak bisa melaksanakan tugas sehari-hari, itu bisa melibatkan ratusan juta orang itu ya. Sudahkah ini diperhitungkan? Sudahkah ini diantisipasi? Andaikan saja krisis COVID-19 ini semakin memburuk, maka pemerintah wajib menerapkan lockdown, lalu memberi makan kepada seluruh warga di daerah yang terdampak. Bukankah itu sudah cukup secara manajemen? Tidak hanya memberikan bantuan keuangan untuk ya bansos ya sementara, that is more matter. Bagi saya yang paling penting adalah polisi, kebijakan yang harus juga dapat menangani masalah ini gitu ya. Kalau di 98 saya sendiri mengeritik karena kebijakan pemerintah waktu itu untuk menangani krisis adalah berpihak kepada pelaku-pelaku ekonomi besar. Buat saja pada waktu itu BLBI itu begitu besar, belum lagi dana yang digunakan untuk para perusahaan seperti konglomerat itu dan bank-bank pemerintah kita yang membuat struktur itu menghancurkan seluruh sektor perbankan kita. Ya saya akhirnya merasa bahagia bahwa saya mampu melakukan mendorong perbankan jadi mandiri misalnya. Tapi itu kan is very costly, very costly. Masalah ini yang waktu 98 itu kan hanya krisis finansial ekonomi, bisa diprediksi gitu, it can be predicted gitu, dan ada rumus-rumusnya gitu. Dengan COVID-19 ini, how can you predict what will happen? Hal yang tak mudah dilakukan adalah mengembalikan kepercayaan investor di saat krisis seperti ini. Apakah Anda tidak khawatir? Jadi menurut saya, kalau tidak ada organisasi khusus, ya jangan dikatakan kabinet khusus, organisasi khusus dalam satu ini yang bisa mengelola dan memanajemen kedua krisis ini, krisis COVID-19 dan krisis ekonomi, maka kita bakal
mengalami kesulitan yang jauh lebih besar lagi. Jadi ini berbahayanya karena kita. Karena kalau kita melakukan kebijakan, mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis terkait dengan dampak politik dan lain-lain, ini very kompleks, sangat kompleks sekali. Jadi saya agak khawatir, dan saya kira kekhawatiran saya ini di-share oleh pelaku-pelaku ekonomi, khususnya yang dari asing itu ya, sekarang sudah ada capital flight. Itu bisa kita saksikan daripada penurunan daripada kapitalisasi pasar keuangan di Indonesia itu dahsyat sekali. Mungkin belum pernah terjadi seperti ini. Nah, yang saya katakan bahwa kita tidak bisa tenang-tenang saja. Kita seolah-olah hanya fokus kepada berapa orang yang meninggal, berapa orang yang sembuh, berapa yang masuk. Belum tentu data-datanya juga akurat gitu ya. We have to work beyond that. Dan untuk itu membutuhkan organisasi dan kepemimpinan yang luar biasa. Waktu jadi krisis 1998, itu hanya negara-negara Asia yang terkena krisis tersebut. Tetapi negara-negara donor bebas dari krisis itu. Sehingga kita bisa minta tolong kepada mereka. Nah, sekarang di krisis corona ini, justru negara-negara donor itu yang paling terkena juga dampak daripada COVID-19 ini. Lalu kita minta tolong kepada siapa? Dari sekarang ini kan mata rantai pasok dunia kan fokus sebenarnya ya, dan kita tidak tahu kapan akan mulai lagi ya. Waktu kita dengar Cina mulai bergerak ya, Korea mulai, tapi kan itu belum akan menggambarkan pemulihan daripada kegiatan ekonomi dunia kan. Jadi ini sesuatu yang saya kira akan mempengaruhi kegiatan ekonomi di Indonesia. Itu berat sekali kalau menurut saya, kalau saya lihat daripada kondisi sekarang ini. Kalau 98 itu pure financial and ke ekonomi. Everything can be predicted. Kalau kita sulit tadi, ya kita minta tolong. Saya ingat sekali Pak Habibie kirim saya ketemu Lee Kuan Yew untuk minta 200 juta US dollar saja, karena kita nggak bisa buka saya sendiri. Bayangkan, waktu itu ya Singapura is relatively unaffected by the financial crisis kan. Tapi kalau ini pemerintah seperti Anda katakan semua, setiap negara akan berupaya untuk mengelola krisis mereka masing-masing, karena every nation is in the crisis gitu. Begitu banyak perusahaan menghentikan operasinya, dan investor-investor asing mungkin sudah melarikan modalnya ke luar negeri. Tapi kita jangan hanya melihat UMKM. Coba kita lihat 3 pelaku ekonomi dalam konteks ekonomi Pancasila ya. Satu adalah swasta. Swasta itu kan ada asing, ada nasional yang besar-besar. Yang kedua ada negara, yaitu BUMN. Yang ketiga ini koperasi dan UMKM. Nah, tahun 98 swasta kita anjlok. Sekarang ini kita beruntung. Yang pertama, yang namanya swasta asing, kita tidak perlu worry. Mereka punya unlimited resources dari kontrak mereka. No problem. Kita tidak perlu harus memikirkan mereka. Yang kedua, swasta nasional. Apa betul mereka sudah begitu kuat, begitu bang? Tapi kan kita dengar juga mereka itu juga sudah mulai PHK kan.
dan bahkan swasta-swasta besar yang sangat ekspansif boleh jadi sudah memiliki utang yang besar. Mudah-mudahan tidak berutang kepada bank-bank BUMN kita kan, seperti dulu tahun 98. Nah, itu kan mereka akan mengalami tekanan, likuiditas mereka akan tertekan. Kemudian proses produksi dan distribusi juga akan tertekan. Jadi ini ada masalah gitu. Masalah yang asing itu capital flight, masalah yang nasional itu kekurangan likuiditas, lalu kemudian melakukan PHK dan tidak berproduksi. BUMN kalaupun sudah kuat, tapi mereka juga berada di lingkaran ekonomi bisnis. BUMN itu tidak terlepas daripada yang namanya dampak daripada sebuah kritik. Ya, saya kemarin mengambil contoh ya Garuda yang sebenarnya sudah kita sangat banggakan. Ibu pun sekarang mengalami liquidity problem misalnya kan. Dan pasti banyak juga BUMN kita ya mungkin sudah mulai merumahkan karyawan. Sementara pelaku ekonomi yang besar-besar itu Tiara, ada 63 juta UMKM yang juga menderita. Bagaimana antisipasi kita ke depan? Ya. Nah, itu kita lihat ya, pelaku ekonomi kita asing, swasta, BUMN, selain dari asing, ini besar dan BUMN pasti ada dampak itu. Tapi mungkin tidak sehebat pelaku ekonomi korporasi dan UMKM yang dikatakan 60 juta itu yang melibatkan pekerja lebih dari 100 juta. Kalau mereka itu hidup itu misalnya ya hari ini mereka bekerja, kemudian pendapatannya itu dia nabung sedikit, kemudian dia kerja lagi. Kalau sekarang ini mereka tidak punya cobaan baik. We are talking about 100 million people who will be affected. Kalau ini kita tidak kelola dengan baik, kita tidak analisa dengan baik, kita tidak melakukan kebijakan restrukturisasi daripada UMKM. Kalau dulu restrukturisasi BUMN, sekarang mestinya restrukturisasi daripada namakan Badan Usaha Milik Rakyat, BUMR, yaitu korporatisasi daripada yang 63 juta itu misalnya. This is the time to do that. Tapi jangan lupa, ini pun perlu suatu pengorganisasian, dan yang tidak kurang pentingnya adalah policy direction, keputusan politik khususnya. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Kalau pemerintah tidak pernah melakukan berpihakan kepada yang kecil, maka demokrasi ekonomi tidak akan pernah terjadi. Kita sudah mereka ber-70 tahun ya, demokrasi ekonomi belum ada. Sampai kita Jenderal Sagima mengatakan satu saja banyak. Mana itu keadilan? Mana mungkin ada keadilan kalau tidak ada keberpihakan? Inilah saatnya dalam konteks krisis ini menurut saya pemerintah, politisi melihat betul apa yang harus dilakukan untuk merubah struktur ekonomi kita sehingga tidak lagi terjadi 1% menguasai aset negara 20% misalnya. It is very dangerous ya. Apakah pemimpin yang cerdas akan mampu melihat peluang di saat terjadi krisis? Apakah sekarang mata kita hanya melihat krisis atau kita juga sudah mampu melihat peluang? Maka saya mengatakan bahwa terkadang kalau ada krisis itu ada opportunity. Kementerian BUMN didirikan tahun 90 karena ada krisis. Kalau nggak ada krisis, tidak ada Kementerian BUMN. Dan alhamdulillah BUMN sudah memberikan kontribusi. Nah, sekarang dengan krisis ini, kita lihat what can the government do to restructure the allocation of resources daripada bangsa ini untuk membangun ekonomi kecil-kecil ini, untuk mengatasi pengangguran, kesenjangan, dan sekaligus untuk meningkatkan produktivitas
kita daripada negara. Jangan lupa ya, saya baca juga bahwa sektor-sektor yang berisiko rendah di dalam tatanan produksi itu justru adalah sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, hutan. Itu sektor yang relatif risikonya rendah. Ya kalau itu demikian, kenapa tidak kebijakan pemerintah itu mengalokasi dana ke sana, tetapi setelah dilakukan pengorganisasian daripada yang kecil yang menengah ini, yang saya namakan korporatisasi, sehingga dia berskala dan dia bisa dikelola secara manajemen, jadi standar manajemen. Sekarang ini baru Bank Rakyat Indonesia mau melakukan pekerjaan ini, 78% portofolionya ke UMKM, tetapi itu masih kecil-kecil, belum terstruktur korporasi yang kecil-kecil ini. Nah, this is the time to change the structure and the allocation of resources pelaku-pelaku ekonomi kita. Itu yang saya katakan. Oleh karenanya maka di bidang ekonomi seyogianya juga ada dua gugus tugas. Yang pertama itu adalah fiskal moneter makronya, dan yang kedua adalah di pelaku ekonominya yaitu mikronya. Karena kan yang menghasilkan makro yang bagus itu kalau mikronya bagus. Kalau mikronya hancur, makronya juga hancur. Dan itu yang terjadi pada tahun 98. Kalau pemerintah membentuk pemantapan ketahanan ekonomi seperti yang Anda usulkan itu, siapa-siapa yang perlu masuk ke dalamnya? Sekarang kita fokus benahi mikro. Maka saya mengatakan kalau ada yang namanya Dewan atau apa namanya krisis, itu ketua Kadin mesti masuk di situ, karena dialah yang mau nafas daripada pelaku ekonomi kita pun ada di situ. Mungkin juga ya tentu salah satu yang betul-betul mengetahui, memahami UMKM itu juga perlu masuk di situ misalnya. Pak Tanri, kenapa tidak Anda usulkan kepada Presiden Jokowi agar dibentuk lembaga negara atau institusi negara yang khusus menangani korporatisasi usaha kecil dan menengah, agar mereka bisa keluar dari dampak COVID-19 ini? Ya itu ya, saya sebenarnya sudah mengusulkan itu supaya ada yang namanya badan usaha milik rakyat. Korporatisasi daripada 63 juta itu menjadi berskala per sektor, sehingga dia efisien dan dikelola secara korporasi. Manajemennya bagus. Kalau manajemennya tidak bagus, maka tentu saja bisnis prospeknya bagus. Mestinya perbankan juga senang untuk memberikan pendanaan gitu. Tapi initially there has to be a political decision. Initially, kalau menurut saya. Every organization needs a strong financial leadership. Our Bachelor of Accounting at Tantri Abeng University will set you the road to success. Having the ability to put the theory into practice through internship program experience. Where there is business, there is accounting. You cannot have one without the other. Our accounting program will help you develop strong technical and professional accounting skills, including communication, problem solving, and analytical skills. Nah, kalau keadilan tidak tercapai dan demokrasi ekonomi hanya masih menjadi impian seperti sekarang ini, kenapa tidak sekarang saja dibentuk institusi negara yang bisa memberdayakan para pelaku ekonomi kecil itu? Selama kemerdekaan kita yang namanya demokrasi ekonomi belum tercapai, keadilan ekonomi tidak tercapai, maka krisis inilah opportunity to create something new for the nation. Ya, itu betul. Setiap krisis itu akan melahirkan peluang. Jadi kita jangan selalu hanya pesimis saja kalau ada krisis. Dan memang orang Indonesia itu sebenarnya kalau dihadapkan pada krisis mereka mampu.
untuk beradaptasi kepada krisis, tapi harus ada kepemimpinan, harus ada organisasi, harus ada struktur yang betul-betul terpisah daripada semua birokrasi. Gitu. Pak Tandri, kembali lagi ke pertanyaan saya sebelumnya, kenapa ide seperti ini tidak Anda usulkan kepada Presiden Jokowi? Ya, sebenarnya saya sudah punya sedikit catatan ya, memang sudah saya kirimkan juga kepada Pak Presiden dalam kerangka seperti yang kita bicarakan ini gitu ya. Yang intinya adalah bahwa ini krisis harus ada manajemen krisis. Manajemen krisis ini berada di luar manajemen birokrasi biasa dan dipimpin langsung oleh the Chief Executive of the Nation, yaitu Pak Presiden. Di dalam krisis ini dimasukkan orang-orang yang memang the best untuk mengelola krisis ini. Saya sudah sedikit menyampaikan, saya tidak tahu apa ya atau tidak, tapi elit sebagai seorang citizen yang concern dan karena punya pengalaman di tahun 98 melihat bahwa sebenarnya ini seharusnya lah kalau menurut aku ya. Tapi ya kan itu tergantung kepada yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan produk ini, yaitu Presiden sendiri. Beliau lah yang harus mengambil sikap dan keputusan ya. Kita kan bisa memberikan pandangan. Pelaut yang tangguh hanya muncul dari dalam badai, bukan dari laut yang tenang. Bukankah pemimpin negara kita saat ini sedang diuji untuk melewati badai corona yang sudah menghantam perekonomian kita? Itu betul ya. Ini tidak hanya di kepemimpinan sebuah negara bangsa, di korporasi juga begitu. Kalau perusahaan itu berjalan baik, negara itu berjalan baik, maka kepemimpinannya itu tidak akan sulit. Ya, to lead in the sunshine itu tidak terlalu sulit. Tapi pada waktu badai, is the test of the leadership of any organization. Tidak saja hanya negara, tapi juga badan-badan usaha pun. Pada saat sulit sekali itu, ya seperti saya taruh di Doha, benahi Garuda, kemudian Bank Mandiri. That is the test of a great leader. Tapi ini di korporasi. Nah, di negara pun tidak bisa setengah dan tidak bisa ambil risiko gitu ya. This is the time when a great leader has to come up and make big decisions. Itu kira-kira kalau aku lihat ya. Baik. Nah, begitu banyak perusahaan yang tutup saat ini, tidak bisa beroperasi, tidak bisa berkegiatan karena ada kebijakan PSBB. Begitu banyak perusahaan ditutup. Sampai kapan kondisi seperti ini berlangsung? Ya, ini kan memang teka-teki ya, yang paling sulit ya. Tidak ada saya kira di dunia ini ahli pun yang bisa memprediksikan kapan misalnya COVID-19 ini akan berakhir dan dampak yang sangat signifikan terhadap ekonomi dunia ya. Di sektor penerbangan saja, saya mendapat informasi bahwa para leaders di dalam sektor penerbangan memperkirakan bahwa tidak akan pulih kembali sektor ini sebelum 3 tahun. Kenapa? Karena ada aspek psikologis juga. Orang mulai tidak berani untuk terbang misalnya. Yeah. Ya, jadi itu yang kecil aja, yang kecil-kecil seperti itu. So it is very difficult to predict. Nah, kalau demikian, what do we do? Kita mestinya gimana? Ya, kalau menurut saya, kita harus tetap membuat satu perencanaan berdasarkan prediksi yang kita bisa antisipasi. Dan kita bisa, oh ini kira-kira begini. Tetap harus ada perencanaan. If you don't plan, you will not get anywhere gitu ya. Jadi kembali ini kan fungsi kepemimpinan.
melakukan perencanaan, pengorganisasian, eksekusian daripada rencana itu kan tetap harus ada itu. Apakah Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi yang Anda usulkan itu belum dibentuk karena krisis corona yang sedang berlangsung ini, yang menghantam perekonomian kita ini, masih bisa dikendalikan? Kita jangan karena misalnya kita tidak tahu apa yang terjadi, lalu kita diam aja gitu, tunggu saja. Lalu itu kita bunuh diri gitu kalau begitu. So you have to think, you have to anticipate that this and plan ahead. Mungkin juga tidak tepat, tapi paling tidak ada planning. Planning Antisipasi. How insufficient is still better than no plan. Itu rumusan manajemen. Tapi di tingkat grassroots itu, orang bukan hanya takut kepada corona, orang justru lebih takut mati kelaparan. Apa solusinya? Nah, itu kan yang saya sudah singgung sebelumnya. Saya mengatakan bahwa selain dari ini kita bicara ekonominya ya, selain daripada aspek makronya, fiskal moneter dan lain-lain, justru harus ada orang-orang yang fokus kepada mikronya, pelaku-pelaku ekonomi ini. Apa yang akan kita lakukan? Kalau menurut saya, kalau kita hanya nunggu berapa orang yang akan terkapar tidak dapat pekerjaan lalu kita santuni, that is not good enough. Harus ada rencana bagaimana memberdayakan. Anda kan tadi katakan memberdayakan si korporasi UMKM ini yang begitu besar. 98 kita berdayakan BUMN itu yang pada waktu rotok. Ini saatnya kita berdayakan. Tapi kan harus ada perencanaannya, harus ada kalkulasinya, harus ada pemimpinannya. Itu harus ada. Nggak bisa kita hanya nunggu mereka sudah terkapar, kemudian tidak dapat tinggal, tidak bisa bekerja, lalu disantunin. To me, that is not good enough. Tangri Abeng University is one of the best private universities in Jakarta. There are 10 study programs we are offering to students, and all of them are very, very good study programs. But one of them, which is favorite for many students, is management department. We have two concentrations. One is marketing and the other one is finance. Therefore, I suggest you to join Tangri Abeng University to study to ensure you will be successful in your career. Kembali lagi ke pertanyaan saya tentang 63 juta unit usaha kecil dan menengah itu. Kenapa tidak dibicarakan sebagai agenda pemerintah? Ya, sebenarnya kan bukannya tidak pernah dibicarakan, tapi tidak pernah direalisir. Saya sendiri tidak pernah mengemukakan konsep ini ke Bapak Presiden, dan beliau sangat menghargai konsep itu bahwa memang kita harus menuju ke sana. Bahkan beliau mengatakan, apa itu badan usaha milik rakyat? Saya mengatakan itu holding dari korporasi. Jadi yang kecil-kecil itu dikoperasikan, beberapa koperasi badan usaha milik rakyat. Jadi di situ jadi sudah berkala. Jadi Pak Jokowi mengerti, tapi kan bukan beliau yang melakukan eksekusi, harus orang-orangnya gitu. Nah, dalam konteks ini ya kalau perlu harus ada gugus tugas sendiri mengenai pemberdayaan daripada UMKM dan koperasi ini, karena begitu penting, begitu besar, begitu signifikan kontribusinya terhadap ekonomi dan pembangunan. Karena kalau ini bisa jalan, pertumbuhan ekonomi pasti meningkat. Karena resource sosial itu besar yang sekarang ini tidak terkelola dengan baik. Ya. Sektor pertanian, perkebunan, kelautan dan lain sebagainya, usaha-usaha mikro itu kan tidak terkelola dengan baik. Kalau ini dikelola dengan baik melalui korporatisasi, maka produktivitas akan naik kan, jadi PDB akan naik. Tapi pada waktu bersamaan
akan tercipta lapangan kerja yang besar-besar. Dengan lapangan kerja yang lebih besar ini, maka yang kecil-kecil itu akan naik kelas. Setelah dia naik kelas, maka UMKM itu bisa sejajar dengan yang namanya BUMN, yang namanya swasta. Jadi badan usaha milik swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik rakyat itu satu level. This is my dream, tentu ya. Saya ingin lihat. Dan kalau itu terjadi, masalah kesenjangan ini akan kita atasi, masalah keadilan ekonomi akan kita atasi, dan dengan demikian maka masalah stabilitas politik akan terjamin. Saya kira sederhana saja, kita kembali kepada krisis 98 yang hanya krisis finansial. Ada organisasi khusus. Krisis sekarang ini itu multidimensi dan lebih besar dampaknya. Harusnya ada manajemen krisis yang sekaligus melibatkan dua daerah krisis itu, ya, COVID-19 dan ekonomi. Pak Tandri, kenapa Anda bersikeras bahwa Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi ini harus dibentuk? Apa alasannya? Karena dia itu bukanlah bagian dari birokrasi, kalaupun ada birokrasi menteri masuk, tapi dia khusus. Dia punya kewenangan khusus, dia punya kapasitas khusus untuk menangani masalah ini. Kalau krisis sudah selesai, ya sudah, tidak ada lagi itu dibubarkan saja gitu ya. Tapi without this, pemerintah hanya mengandalkan kepada normal birokrasi, saya khawatir tidak akan tertangani dengan baik. And if we end up with management. Disinilah kalau menurut saya ya, opportunity bagi seorang leader, dalam hal ini tentu presiden ya, untuk gathering ya orang-orang yang terbaik yang ada di kabinetnya, dan juga mungkin ada yang ahli-ahli dari luar untuk membantu presiden, sehingga dengan demikian presiden akan berhasil karena orang-orang yang ada di sini itu adalah orang yang memang memiliki kemampuan yang luar biasa. He is only going to be as good as the people around him. Dan saya tidak bicara soal kabinet secara keseluruhan dalam rangka politik kita, saya bicara soal manajemen krisis ini, satu dewan atau badan apapun namanya lah, ya. This is the time menurut saya di mana sebagai pimpinan negara, presiden mengambil sikap dan langkah untuk membentuk ini, mengambil orang yang terbaik. Saya punya keyakinan itu bahwa ini adalah langkah yang seharusnya diambil dalam kondisi krisis yang betul-betul dahsyat multidimensi ini. Gitu. Presiden kita ini adalah seorang yang cerdas, disantun, dan bisa mengambil keputusan. Yang dia bukan adalah tim around him. Nah, ini yang ringan-ringan saja, Pak Tandri. Bagaimana Anda membandingkan gaya kepemimpinan Presiden Soeharto dan Presiden Jokowi? 98 itu kan hanya krisis ekonomi, yang dimulai dari krisis finansial. Tapi sekarang ini kan krisis multidimensi yang jauh lebih dahsyat, ya. Nah, ini kan ada dua pemimpin besar yang mengelola krisis itu, ya. Pak Harto, dan sekarang kita lihat Pak Jokowi kan gitu. Nah, ada yang menarik ya, bahwa dua pemimpin besar ini mengelola satu krisis berbeda, tapi dari kepemimpinan saya mengawati bahwa kedua orang ini kan punya kesamaan ya. Yang pertama, dua-duanya orang Jawa ya. Tapi yang aku amati adalah dua-duanya ini cerdas, dua-duanya decisive, dan dua-duanya itu punya interest untuk membangun bangsa ini. Ya, saya masih ingat
tak kalah anak-anak putra-putrinya itu sudah mau mengambil alih beberapa aset BUMN, saya mengatakan Pak Presiden ini harus tender, kata boleh lakukan apa yang terbaik bagi negara. Nah, jadi aku lihat pemahaman ini. Dari sisi manajemen, apa yang mau Anda usulkan kepada Presiden Jokowi untuk mengatasi krisis COVID-19 ini? Perlu ada pemikiran-pemikiran untuk memperbaiki struktur organisasi dan manajemen dan people, khususnya di dalam mengelola ini. Opportunity bagi Jokowi untuk melakukan pengumpulan daripada orang-orang yang terbaik, khusus di bidang khusus, nothing to do with the birokrasi di kabinet. Itu yang aku lihat kali cukup menarik. Ada perbedaannya, Pak. Krisis 98 Pak Harto jatuh, krisis kali ini Pak Jokowi tetap berdiri. Jadi saya kira itu Pak Jokowi lebih untung. Oh iya, karena krisis 98 itu kan sebenarnya itu yang harus diwaspadai. Kondisi ekonomi kita begitu parah, pemimpin jatuh. Pada saat Bung Karno ekonomi parah, Bung Karno jatuh. Maka tidak boleh ekonomi kita parah. Itu yang harus menjadi pembelajaran. Tidak boleh. Dan ini sangat mungkin untuk bisa dipertahankan, dimantapkan, karena kondisi ekonomi kita jauh lebih bagus daripada masa-masa yang lalu. Ya. Itu. Ya. Jadi daya tahan sekarang makro lebih bagus, cuma kalau mikronya tidak diberdayakan, maka pasti akan mengganggu makronya, gitu kan? Iya. Ya, kan ekonom itu selalu melihat makro saja ya, fiskal, moneter, dan lain-lain. Kalau saya tidak, karena saya adalah barangkali disiplin saya berasal dari mikro gitu. Selalu saya melihat kalau mikro ini semua bagus, makro pasti hebat lah. Makanya tata kembali struktur pelaku ekonomi ini, secara khusus pelaku ekonomi UMKM dan koperasi ini, itu intinya yang saya usulkan. Kabarnya waktu Anda menghadap Presiden Soeharto setelah diangkat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN, Anda dikasih buku yang berjudul Butir-Butir Budaya Jawa. Apa karena kurang santun? Oh enggak lah, ya begini, konsepnya begini. Saya itu dengan Pak Harto hanya 2 bulan, tetapi 5 kali ketemu one on one. Dan setiap kali saya ketemu, saya itu straight saja. Ditanya Garuda saya ingin supaya diganti di rootnya. Saya menghadap Pak Harto, saya tidak minta pertimbangan. Saya mengatakan, Pak, kalau mau menggunakan Garuda, di rootnya harus saya ganti. Nah, beliau kan tertawa saja. Lalu dia bilang, ganti aja semua. Tapi orang mengatakan kau itu tidak sopan kepada Pak Harto. Kemudian saya dikirimi, saya nggak diberikan, dikirimi butir-butir budaya Jawa. Pemirsa sekalian dimanapun berada, ternyata tak mudah bagi pemimpin dan para pengambil keputusan di negeri ini untuk menangani krisis semacam ini, kecuali dilakukan secara komprehensif. Tidak hanya mengurusi orang yang terjangkit, yang meninggal, dan yang sembuh, tetapi lebih dari itu, perlu sejak sekarang diambil langkah-langkah strategis untuk menangani dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh COVID-19. Kita harapkan bahwa gagasan-gagasan seperti yang dikemukakan oleh Tandri Abeng itu, dan juga gagasan lainnya dari berbagai pihak, dapat diambil sebagai masukan yang berharga demi menyelamatkan masyarakat dan kembali memulihkan kondisi perekonomian kita.